cemburu itu disebabkan oleh apa, Ustadz Asad? Iya. Kalau kita coba petakan persoalan kehidupan seluruh manusia, itu setidaknya ada 3 yang menjadi sumber persoalan manusia. Allah menguji manusia dengan 3 hal. Walanabluwanakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar. Yaitu yang pertama adalah ketakutan, kemudian yang kedua adalah kelaparan, dan yang ketiga adalah kekurangan jiwa, kekurangan harta, dan kekurangan buah-buahan, atau dalam konteks tertentu kekurangan vitamin gitu ya. Nah, apa hubungan? Kenapa kemudian saya mengutip itu untuk menjelaskan tentang sebab-sebab kecemburuan gitu. Nah, kalau kemudian kita mendapatkan inspirasi dari ayat itu, maka setidaknya ada 3 sumber orang itu menjadi cemburu. Yang pertama adalah ketakutan, ya, takut kehilangan, takut ditinggalkan, ya, takut ditelantarkan, itu takut. Yang kedua adalah ketakberdayaan. Jadi kelaparan cinta itu bentuknya adalah ketakberdayaan sebenarnya. Jadi ketakberdayaan, dia tidak berdaya menghadapi pola tingkah orang yang dicemburui itu, dan dia merasa cemburu aja gitu, sehingga kemudian kok nggak diperhatikan dan sebagainya. Jadi ketakberdayaan. Jadi sumber dari kecemburuan yang kedua adalah ketakberdayaan. Sumber kecemburuan yang ketiga atau sebab-sebab kecemburuan yang ketiga adalah kekurangan. Dia merasa kurang diperhatikan, dia kurang intensitas waktunya, kok cuma ketemu bapak kok cuma 15 menit. Nah, sementara bapak sering kemudian tampil kemana-mana, hanya dengan untuk anaknya saja 15 menit saja sehari, bahkan kadangkala tidak terpenuhi misalnya gitu. Ada rasa kurang gitu. Nah, baik juga kemudian kekurangan harta, jadi kok saya cuma dikasih segini gitu. Ini bukan masalah dia tidak butuh, tapi kadangkala dia merasa dia bandingkan dengan yang lain. Saya cuma dikasih segini, orang lain kok bisa mendapatkan yang banyak. Itu anaknya bapak itu kok dapat segini, saya jadi anaknya bapak kok cuma dapat segini. Kemudian ya asupan-asupan yang sifatnya lebih banyak pada aspek-aspek psikologis, yang pertemuan-pertemuan yang sangat personal, itu kemudian sangat mungkin bahwa kemudian rasa kekurangan itu membuat orang cemburu. Nah, 3 hal itu sesungguhnya kan sebenarnya bisa diatasi gitu ya. Saya tidak berbicara tentang bagaimana cara mengatasinya secara teknis, tapi setidaknya 3 hal itu akan menjadi cara kita atau kemudian pemahaman kita bahwa ya kita harus mampu untuk menyelesaikan 3 hal ini. Ketakutan itu kan sesuatu yang pertama tadi kan ketakutan ya. Ketakutan itu kan sesuatu yang sebelumnya tidak nyata. Takut ditinggalkan. Benar kok pasangan kita mau meninggalkan kita? Kan belum tahu sebenarnya, tapi kita takut gitu. Nah, kan jadi cemburu kayaknya. Aduh, ini jangan-jangan kemudian dia akan lari dengan orang itu gitu. Jangan-jangan dia akan lebih menyayangi anak yang lain gitu. Ya, rasa cemburu itu karena ketakutan sangat mungkin rasa ketakutan. Karena ketakutan yang sesungguhnya tidak nyata. Wong namanya ketakutan gitu kan. Takut hantu itu kan adalah sesuatu yang bisa jadi adalah satu perspektif dari diri kita, psikologis kita, sehingga kemudian kita merasa takut terhadap sesuatu itu, padahal itu adalah kita ciptakan sendiri gitu. Nah, khawatir dan sebagainya itu adalah ketakutan yang sesungguhnya belum nyata. Mungkin bisa jadi nyata gitu ya. Hantu itu mungkin loh ada gitu, tapi kan itu belum tentu sesuatu yang kemudian nyata, tetapi sudah kita takuti gitu. Nah, maka kecemburuan itu sesungguhnya ya bagaimana memanage kecemburuan itu tentu saja adalah salah satunya adalah memanage ketakutan kita. Janganlah kemudian kita terhanyut dengan ketakutan-ketakutan itu. Janganlah terhanyut dengan don-don prasangka-prasangka yang tidak baik. Jadi sumbernya, kalau sumbernya ketakutan ya itu sumber cemburu adalah ketakutan, ya bisa jadi memang kemudian kita akan terhanyut dengan ketakutan-ketakutan itu, dan kemudian justru akan
menjadi beban tersendiri dalam hubungan kita dengan orang yang kita cemburui. Ya. Kemudian tadi yang kedua itu adalah ketakberdayaan. Rasa ketakberdayaan membuat kita itu ya minder ya. Aduh, saya ketemu dengan seharusnya dia itu kan kemudian orang yang dekat dengan saya. Kenapa kemudian dia menjadi agak menjauh dengan saya? Padahal mungkin orang yang dicemburu itu biasa saja gitu ya. Selama ini dengan dia biasa saja. Nah kemudian karena dia minder, dia merasa tidak berdaya, maka kemudian ya muncul adalah satu sikap yang dia merasa ditinggalkan atau cemburu itu tadi gitu. Nah sehingga yang seperti ini ya bisa seharusnya kemudian dihilangkan. Orang tidak boleh terlalu rendah diri gitu ya. Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri gitu. Nah, jangan sampai minder, jangan sampai kemudian dia merasa tidak berdaya di hadapan orang, sehingga kemudian justru orang akan memperpanjang jarak antara diri dia dengan orang yang seharusnya dekat dengan dia gitu. Nah, yang ketiga tadi adalah kekurangan. Ya, kadang-kadang kekurangan itu hanya masalah ini kadang-kadang psikologis, tidak kalau dikuantifikasi seharusnya berapa sih gitu. Ada orang-orang yang kadang ketemu 15 menit aja sudah puas gitu kan ya. Tapi ada orang yang kemudian sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan kemudian kalau bisa pun separuh hidupmu hanya untukku gitu kan. Begitu. Nah, sampai-sampai kemudian kalau misalnya kemudian dia orang yang seorang selebritis gitu ya, kemudian nggak boleh ketemu dengan para penggemarnya. Pokoknya kalau sudah jam sekian adalah milikku, bukan milik para penggemarmu. Wah gitu kan. Jadi kadang-kala rasa kurang itu ya itu bisa dinegosiasikan. Tetapi seringkali itu sifatnya sifatnya psikologis gitu ya. Artinya belum tentu seorang itu betul-betul kurang betul, tetapi memang ada orang perasaannya ya kurang itu. Jadi selama rasa kekurangan itu tidak diatasi, maka yang muncul adalah kecemburuan itu. Ya dia merasa kok tidak dipenuhi sih gitu. Kenapa dia lebih memperhatikan orang lain sih ketimbang memperhatikan saya gitu. Itu saya kira. Nah, 3 hal ini yang kemudian menjadi sumber dari kecemburuan itu. Ketakutan, ketakberdayaan, dan kekurangan.